terdiri dari 7 orang. Yang pertama, saya Meratil Hayati sebagai pembukaan dan pendahuluan. Yang kedua, pengertian media yang akan dijelaskan oleh Zuhir. Yang ketiga, tujuan dari media yang akan dijelaskan oleh Isnaini. Yang keempat, contoh-contoh media yang akan dijelaskan oleh Nuris. Yang kelima, kelebihan media yang akan dijelaskan oleh Nurul Yakin. Yang keenam, kekurangan media yang akan dijelaskan oleh Rahmatul Ulia. Yang ketujuh, kesimpulan serta penutupan yang akan dijelaskan oleh Arniati. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai media atau mengenai pengertian media pembelajaran istimewa atau menyimak. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pengertian media pembelajaran istimewa, alangkah baiknya kita menguraikan sedikit mengenai apa itu media dan apa itu menyimak. Jadi secara umum atau secara harfiah telah banyak kita ketahui bahwasanya media itu adalah sesuatu alat yang digunakan untuk membantu sesuatu alat pembantu yang biasanya digunakan kalau di dunia sekarang. Misalnya media itu digunakan untuk alat penyaluran informasi. Contohnya media itu seperti Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Dan kedua itu ada menyimak. Apa pengertian dengan menyimak? Menyimak adalah, atau bahasa ramai adalah istimak, adalah proses mendengarkan dengan betul-betul mendengar. Itu betul-betul mendengar dengan serius, dan dapat setelah mendengar itu dia tahu apa yang dia dengar dan apa pemahaman dari sesuatu yang dia dengar itu. Dan yang terakhir adalah media pembelajaran menyimak. Apa itu yang dimaksud dengan media pembelajaran istimewa atau pembelajaran menyimak? Dari uraian di atas dapat kita ambil simpulan bahwasanya media pembelajaran menyimak adalah suatu media sebagai alat perantara atau pembantu untuk mendengar dalam pembelajaran. Fungsi media audio. Fungsi media audio adalah sebagai alat bantu bagi para pendidik. Dikarenakan sifatnya hanya sekedar membantu, maka dalam pemanfaatannya memerlukan bantuan metode ataupun media lain. Selain itu, Sujana juga menjelaskan bahwasanya pemanfaatan fungsi media audio dalam pengajaran digunakan dalam beberapa pembelajaran, seperti pembelajaran musik literati, pembelajaran bahasa asing, pembelajaran melalui radio, dan pembelajaran paket-paket untuk berbagai jenis materi. Kemudian masuk kepada manfaat media audio. Jadi sebelumnya telah dijelaskan apa itu kelebihan dari media audio. Sebagai media audio ini, sebagai media radio, media audio ini juga merupakan media pembelajaran yang sifatnya searah, sehingga jika ada sesuatu yang kurang jelas, peserta didik tidak bisa langsung bertanya. Namun, karena sifatnya rekaman, maka jika ada sesuatu yang kurang jelas, peserta didik dapat memutarnya kembali secara berulang-ulang, di mana saja dan kapan saja. Sampai akhirnya peserta didik dapat memperoleh kejelasan tentang materi yang belum mereka pahami. Jadi untuk mengatasi kelemahan ini, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, materi yang ada di program audio maupun di program radio hendaknya mampu memotivasi agar peserta didik tertarik untuk mendengarkannya sampai selesai. Yang kedua, adanya jadwal atau acara tatap muka, yaitu pertemuan antara pendidik dengan peserta didiknya, guna untuk mendiskusikan berbagai kesulitan yang ditemui dalam mempelajari materi pembelajaran yang dikemas dalam media audio. Sekarang kita
masuk ke contoh-contoh media audio. Di sini saya akan memaparkan 4 contoh media audio. Yang pertama ada fonograf. Fonograf adalah alat rekam menggunakan cakram datar yang disebut dengan gramafon atau dikenal dengan piring hitam. Yang kedua ada compact disc atau CD. Yang ketiga ada alat perekam pita magnetik, yaitu media yang menyajikan pesannya melalui proses perekaman kaset audio seperti MP3. Yang keempat ada radio. Radio adalah media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan media audio. Jadi, kelebihan media audio adalah dapat menyajikan laporan seketika, karena biasanya siaran-siaran yang aktual itu dapat memberikan kesegaran pada sebagian besar topik dan juga dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Media audio juga lebih murah dan variasi programnya lebih banyak daripada di TV. Dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio tersebut. Dan kita dapat mengulang atau memutarkannya kembali. Selanjutnya, lebih mudah dibawa kemana-mana atau dipindahkan kemana-mana. Dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa dan serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar dan sebagainya. Dan yang terakhir dapat memusatkan perhatian siswa untuk membaca puisi seperti sastra, menggambar musik dan bahasa. Kekurangan media audio. Yang pertama, sifat komunikasinya satu arah. Dengan demikian sulit bagi para pendengar untuk mendiskusikan hal-hal yang sulit dipahami. Yang kedua, media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Yang ketiga, media audio hanya akan mampu melayani secara baik untuk mereka yang sudah mampu berpikir abstrak. Yang keempat, media audio kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan. Yang kelima, karena abstrak, tingkatan pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan pembendaharaan kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat. Kesimpulan, media mendengar adalah suatu media sebagai alat pengantar atau perantara dalam proses mendengarkan. Dengan hal itu, seseorang bisa mudah dalam memahami suatu kata atau kalimat yang didengarkannya. Contoh media mendengar atau media audio ini diantaranya fonograf, compact disc atau CD, alat perekam, dan radio. Selain itu, media audio juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihannya adalah dapat menyajikan laporan seketika dan dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Sedangkan kekurangan media audio ini diantaranya sifat komunikasinya satu arah dan media audio ini yang lebih banyak dalam menggunakan suara sehingga hanya lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang menguasai kata dengan baik. Fungsi media audio ini adalah untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan, terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengar. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.